Suluk kumadanging jagat. Ada seorang pertapa di Gunung Magiliretna bernama Si Kumandang yang telah mendapat anugerah yang sukma atau Tuhan. Selama bertapa di Magiliretna, Si Kumandang mengajar para penduduk, tua muda, tentang cara-cara orang mengabdi dan menuntut ilmu. Pelajaran terutama ditujukan kepada mereka yang masih muda, karena dianggap belum berpengalaman, sedang yang telah tua tentu sudah mampu memberi tutur kata yang menyejukkan hati. Jikalau tidak demikian, berarti hanya umurnya saja yang telah lanjut, tetapi jiwanya kosong. Tidak benar, tubuhnya saja yang telah susut kekuatannya, tetapi orang tidak dapat memetik mutiara daripadanya. Orang seperti itu berjiwa kerdil, bicik pengetahuannya, karena ketika masih muda enggan bertapa, hanya mengandalkan kekuatan fisik, tidak mau menuntut ilmu, dan tidak mengingat bahwa kehidupan di dunia ini tidak kekal, bahwa orang hidup akhirnya pasti mati juga. Tidak ada niat sedikit pun untuk berbakti kepada Tuhan. Sebab itu, orang muda jangan segan bertanya kepada orang yang mempunyai kelebihan. Kelak apabila telah pandai, hendaknya tetap rendah hati. Jangan lupa belajar mengaji, hidup prihatin, mencari nafkah dengan halal, agar selagi hidup beroleh manfaat. Sekalipun pandai, tetap bila kurang rajin, akibatnya kurang baik. Lagi pula hendaknya selalu berlatih kecerdasan hati, faham akan sasmita, isyarat, lambang, perubahan air muka, dan lain-lain. Ini diibaratkan mengadu kekuatan duri. Dalam menuntut ilmu, jangan kepalang tanggung, harus berani mengatasi berbagai rintangan. Jangan berhenti berikhtiar. Seseorang yang telah menguasai diri sendiri dan memahami segala macam ilmu lahir dan batin disebut sujana. Selanjutnya dipaparkan liku-liku orang mengabdi. Orang yang berniat mengabdi pertama-tama harus paham benar angon olah dan angon semu orang yang mengabdi. Sebab mata adalah cermin hati. Segala nuansa rasa, antara lain suka, duka, kecewa, dengki, iri, dapat dibaca dari air muka, khususnya sorot mata. Jangan gentar menghadapi itu semua, tetapi berhati-hatilah dalam bertutur kata, tingkah laku, dan perbuatan. Hendaknya mursyid mempunyai kecerdasan hati, agar bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mampu menyelesaikan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan mahir mengelola negara. Apabila mengabdi atasan yang masih muda belia, jangan terlalu dekat, tetapi jangan pula terlalu jauh, hendaknya terampil dan cekatan. Jika dimarahi, jawablah dengan tenang, dengan hati tetap, dan jangan menggunakan kata-kata kasar, sebab akan menambah kemarahannya. Mengelak ibarat air bah yang melanda apa saja. Kemarahannya jangan sekali-kali dipenggal, sebab akibatnya bagaikan mengadu senjata tajam. Sebaliknya, tenangkan hatinya dengan tutur kata yang lemah lembut tetapi tepat. Bila mempunyai keinginan, atasan muda biasanya tidak mengingat waktu, situasi, dan keadaan diri. Maka abdi harus tertib dan teliti, mempertimbangkan masa-masa sebelum bertindak. Berbeda dengan atasan yang telah berusia, pikirannya telah tenang mengendap, kaya pengalaman, mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Berhati-hatilah dan tidak keburu nafsu.
Maka dalam menunaikan tugas, seorang abdi wajib selalu berhati-hati. Tidak ada manusia yang luput dari bahaya, rintangan, cobaan, dan godaan. Agar diingat, bila orang hanya asik bersukaria saja, pasti akan mendapatkan duka. Sebaliknya, barang siapa mendapatkan duka, kelak pasti beroleh suka. Keutamaan orang hidup. Keutamaan orang hidup adalah gemar prihatin dan jangan hanya asik bersukaria. Tirulah para nabi. Jika sudah cukup tersenyum saja, takutlah akan murka Tuhan. Hendaknya berbudi luhur, mematuhi sabda perintah Tuhan, dan berusaha dengan tekun, agar menjadi orang yang benar-benar beriman. Jangan seperti orang zaman sekarang, jikalau lagi senang, tertawa gembira, apa saja dibicarakan sembrana dan kurang hati-hati. Akhirnya setelah mendapat tempelak baru sadar. Lain halnya dengan manusia berbudi. Dia selalu berhati-hati sembarang tindak, dipertimbangkan masak-masak terlebih dahulu. Karena itu, orang hidup seyogianya selalu berpantang dan prihatin agar tercapai cita-cita. Jangan membelakangi Tuhan dan melanggar sabda perintahnya. Hati tulus, tingkah laku terpuji, gemar prihatin, merupakan pangkal sukses yang diridhoi Tuhan. Mendambakan keselamatan dan kesejahteraan sesama hidup. Tidak pernah melalaikan sembahyang, bertabiat, sabar, tawakal, berkelakuan utama. Orang pasti akan beroleh kesejahteraan lahir dan batin. Akhirnya ia akan menjadi orang berpangkat, disegani, dianggap sebagai gudang ilmu. Semua orang akan membantu dan merestui seseorang yang mengabdi apabila telah dikasihi atasan. Jangan sekali-kali mengandalkan kekuatan dan kepandaiannya, sebab yang demikian itu sangat berbahaya. Apabila dimarahi atau dicercah, agar diterima dengan hati yang tulus dan jangan berkecil hati. Ibaratnya mati hidup diserahkan, jangan berpaling, tetapi telitilah, mawas dirilah. Apa yang menyebabkan kemarahan atasan adalah tidak benar. Jika seorang abdi hanya karena dimarahi pergi tanpa pamit dan tanpa tujuan, yang demikian itu akan merugikan diri sendiri, berjiwa fisik, tidak hidup, lagi pula akan mendapat celaan dari atasan. Seorang abdi seyogianya menyerah kepada kehendak majikan, sebab pangkal kepandaian karena dimarahi dicela. Keutamaan orang mengabdi, memenuhi segala keinginan majikan, baik kasar maupun halus, maupun yang samar-samar. Setiap hari agar memikirkan bagaimana cara-cara mengelola negara, supaya maju dan sejahtera, supaya benar-benar memahami gerak hati orang baik yang mudah, sulit, kotor, maupun berbahaya. Selanjutnya, agar senantiasa memperhatikan air muka orang sujana. Kemudian dijelaskan bahwa semua nabi yang diberi syariah sebenarnya adalah hamba juga. Nabi Muhammad, nabi penutup, adalah manusia kekasih Tuhan dan nyata-nyata junjungan umatnya. Dijelaskan pula arti kata-kata kingkin, orang yang berangta. Berangta cinta bakti kepada Tuhan, cerdas hati, mahir dalam ilmu kelepasan. Syekh, orang yang melebihi sesamanya. Yogi, orang yang berwenang mengajar kepada anak cucu. TK, kecerdasan hati. Hati menjadi pewarta atau utusan Tuhan. Wardi, memahami baik buruk. Syekh, tua. Wiku, seseorang yang sudah tahu sebelum diberitahukan. Jadi si kumandang berarti orang tua yang memahami makna yang benar dan mana yang salah.
Seorang syekh adalah seorang yang bertafakur di gunung untuk mencari kesucian, keseluruhan budi, karena gunung dianggap menyimpan kesucian. Di alam ramai, manusia hendaknya waspada. Manfaat seorang syekh bagi anak cucu, mengajar agar manusia beroleh kesejahteraan lahir batin. Sikap terhadap Tuhan, sabar, tawakal, setia bakti terhadap diri sendiri, menunaikan sholat dengan ajak sholat sunnah dan tahajud. Seorang syekh jangan seperti bunga wara-wari merah, harum di luar, tetapi di dalam pangit. Seyogianya seorang yogi mencontoh pohon cendana, harumnya terus sampai ke dalam, terasa ibaratnya manikam kemilau. Selanjutnya dijelaskan bahwa kalimat kebudayaan Jawa ada 5 macam jumlahnya, yaitu kawiletan dan guru lagu. Kawiletan, keindahan bahasa yang digubah dalam tembang, sedangkan guru lagu, ukuran berat ringannya suara dalam metru kekawin. Dongding, suara dalam tembang mocopat. Kawi jarwa dan kawi maya. Kawi jarwa, bahasa kawi yang diberi arti, sedang kawi maya, kata-kata dalam kalimat berikutnya. Jika belajar mengarang, harus mau belajar ngelmu rasa, ilmu yang disamarkan. Caraka basa, urutan-urutan huruf Jawa. Sandi sastra, huruf atau tulisan sandi. Lung suara, lungsi. Dirga mantra, tembang-tembang untuk memantrai. Jika mau belajar menyalin, tidak boleh akan dirga moya, artinya pepet bersuara EU. Dirga mendut artinya suku mendut. Dirga more artinya taling bersuara AI. Aksara repa artinya cakra dan layar. Jika akan menulis, agar jelas hurufnya harus belajar di Bia Guru, artinya berbeda huruf hidupnya. Aksara tata perunggu artinya aksara murda, huruf besar dan sopan santun bahasa. Antara paham Hindu-Buddha dengan tasawuf Islam dengan mistik kebatinan Jawa banyak unsur persamaannya, mencampur adukan antara ilmu syariat dengan ilmu hakikat. Manakala ditujukan untuk orang-orang awan, dapat menimbulkan kekaburan dan kebingungan, karena memang terdapat perbedaan menyolok antara keduanya. Mengingat ilmu-ilmu lahir berarti ilmu yang berkenaan dengan amal anggota tubuh yang lahir, sedangkan ilmu batin berarti ilmu yang bertalian dengan amal pekerjaan hati. Menurut Mangkunegoro 4 lebih baik dipisahkan, diatur secara teliti berurutan setapak demi setapak. Bagi kalangan orang Jawa yang menganut agama Kristen, menyebut kata Gusti Allah juga bukan sesuatu yang asing. Apalagi antara Islam dan Kristen masih satu rumpun, maka ketika berkembang di tanah Jawa mudah sekali beradaptasi. Lebih dari itu, keterbukaan dan toleransi antar umat beragama yang berbeda-beda tidak sulit dilakukan. Seterusnya, agar dipahami pula semua kotoran tubuh, jangan besar mulut. Jika berbicara jangan cadang, perkataan terhadap sesama jangan curang, jangan pula jahil, angkuh, rengus, congkak, dan takabur. Hindarilah semua itu, supaya tidak mendapat celaka, jangan sembrono. Barang siapa culas akan mendapat sengsara, sedang barang siapa jahil akan dianiaya, dihina, dan mendapat kesulitan. Lagi pula jangan cemas, sebab barang siapa cemas akan dibelenggu iblis, sedang barang siapa angkuh akan kena tempelak, pasti akan rusak batinnya. Seterusnya, jangan gemar tidur dan syahwat,
karena itu pantang bagi barang siapa yang menuntut ilmu. Jikalau makan sekedar sebagai obat hati pedih, tidur sebagai obat rasa kantuk saja, sedang apabila melakukan kewajiban sebagai suami istri, agar duga prayoga demi kebaikan semuanya. Jika hanya mengutamakan makan tidur saja, hati akan sendat dan sulit mencapai cita-cita. Di samping itu, supaya mengetahui adanya 4 macam nafsu, yakni luamah, amarah, sufiyah, dan mutmainah. Siang malam, nafsu tersebut berperang memperebutkan keutamaan. Nafsu mutmainah diserang 3 nafsu lainnya. Jika nafsu mutmainah mau sadar, mengajak mengurangi makan dan tidur agar bisa menekuni ilmu. Tetapi nafsu lawamah dibantu amarah dan sufiyah melawan mutmainah dan tidak mau diajak berbuat baik. Itulah yang disebut perang siang malam. Waspadalah dan ketahui prakarti nafsu masing-masing. Mana di antara prakarti keempat macam nafsu yang harus dianut? Jika berniat menjadi abdi negara, mengelola negara, hendaknya sungguh-sungguh waspada. Jauhilah lawamah, amarah, dan sufiyah. Penjarakan dan kuncilah kokoh-kokoh dengan iman dan ketawakalan. Itu laku terpuji. Kembangkanlah nafsu mutmainah agar bersatu dengan 4 sukma yang berada di balik akhir. Disitulah tempatnya hati suci sebagai sukma luhur, sukma purba, sukma langgeng, dan sukma wasesa. Mereka memerintah ke-4 macam nafsu. Nafsu amarah memuja sukma langgeng, nafsu luamah memuja sukma purba, sedang nafsu sufiyah dikuasai sukma wasesa. Ketika nafsu tersebut diperintahkan agar menyamun, sehingga raga menjadi celaka. Nafsu mutmainah sukma luhurlah pujaannya. Jika nafsu mutmainah sudah dekat dengan Tuhan, terbukalah jalan menuju kebahagiaan dan kemujuran. Apabila tekun mempelajari ilmu, cita-cita pasti akan tercapai, mendapat kekuasaan, bahagia, dan mulia. Bila mendapat anugerah Tuhan, perintahlah ke-4 sukma itu dengan sungguh-sungguh. Ibaratnya sukma wasesa jadikan pati, sukma langgeng sebagai penghulu, sukma purba sebagai jaksa, sukma luhur sebagai Tuhan, sedang iman dukunglah betul-betul. Demikianlah tingkah laku manusia terpuji. Jadikanlah luamah, amarah, dan sufiyah sebagai prajurit untuk menghadapi musuh. Kuasailah, sebab apabila tidak disadari akan mengajak musuh, mengganggu, mengacau, pasti tubuh akan menjadi rusak. Sebab itu berhati-hatilah. Apapun warna masing-masing sukma adalah sebagai berikut. Sukma purba berwarna hitam, sukma wasesa merah, sukma langgeng kuning, sedangkan sukma luhur berwarna putih. Ketiga sukma itu akan menggoda pada waktu sakaratul maut. Kelak apabila melihat warna hitam, sukma purba, nafsu luamah, itulah yang datang menggoda, karena nyata-nyata telah pisah dengan hati. Itu perbuatan setan Yahudi. Jikalau nampak warna kuning, sukma langgeng, nafsu amarah itu yang datang menggoda, karena telah berpisah dari tubuh. Itu perbuatan setan Nasrani. Kemudian apabila nampak warna merah, sukma wasesa, itulah nafsu sufiyah yang datang menggoda, karena telah berpisah dari puputan. Segera tampak rupa ayah, ibu, dan anak, dan saudara. Itu semua perbuatan setan marbudi. Mereka semua mengajak ke kesesatan, mengajak ke neraka jahanam. Barang siapa mendapat rahmat Tuhan akan melihat warna putih sebesar rambut,
itu sukma luhur, yakni cahaya sejati atau Nur Muhammad, nyata-nyata utusan Tuhan. Maka waspadalah selalu agar selamat sejahtera. Barang siapa telah tua, hendaklah berbudi mulia, berbuatlah kebajikan sebatas kemampuan. Agar mendapatkan pertolongan selamat di dunia dan akhirat, tekunilah ilmu sejati yang disebut 20 sifat bawaan dari ayah, ibu, dan Tuhan, nabi, wali, dan tempat malaikat dalam tubuh, di depan, di belakang, kanan, kiri, dan tengah. Mereka itu yang memelihara manusia. Wali sejati dan ilmu syariah tubuh hendaknya diketahui semua. Alat jisim sama dengan serumpun bambu, syariah sama dengan laku, syahadat sama dengan peleburan, dan Islam adalah benar-benar ilmu pokok. Laku baik buruk, laki-laki dan perempuan sejati, 7 hari, 7 diringkas menjadi 2. Begitu pula letak saudara yang tidak terlalu berat, yang berada di utara dan selatan, barat dan timur, dan yang tengah. Ketahuilah semua warnanya. Begitu pula manusia sejati, bismillah yang ada di dalam tubuh, seyogyanya agar diketahui semua. Sebab itu ilmu pustaka, dan lagi pahamilah betul-betul tentang Kaula Gusti. Jika benar-benar sudah paham, tidak ada lagi yang akan dikatakan. Jika perkataannya keras, akhirnya menambah kemarahannya. Hendaklah tenang, perlahan-lahan lagi jelas. Mengabdi kesatria muda usia, ibaratnya jika kesatria muda itu sedang marah seperti air bak, segala yang diterjang hilang lenyap. Bergegaslah apabila disuruh, cepat tetapi disertai hati-hati agar jangan marah. Lagi pula pesanku, jika kesatria muda sedang marah, jangan dipenggal marahnya. Itu ibarat mengadu benda runcing lagi tajam. Barang siapa yang terkena akhirnya hancur. Sebaliknya, mohonlah agar dibelas kasihani. Tutur katamu agar jelas, tenang, tepat, agar mereda kemarahannya. Mengabdi raja muda usia dapat diibaratkan mengasuh bayi. Apabila pandai membujuk, anak lalu tidur. Ketika bangun segera disediakan makanan dan mainan. Anak senang tertawa-tawa. Begitulah perumpamaannya jika kau dapat melayani sang raja muda usia segala kehendaknya. Apabila mendapatkan kasih dan derajat, apabila mendapat kesatria yang berwatak bijak, menghiasi hati dewasa. Biasanya akan lestari berderajat tinggi, tetapi nyatanya menyebabkan badan sakit. Kehendak kesatria muda bila sedang mempunyai keinginan hanya memikirkan kepuasan hati, hatinya sendiri yang diutamakan. Perhatikanlah dengan seksama, jangan lupa teratur dan teliti, dugaan yang benar dan pertimbangan yang baik. Maksud teratur dan teliti, teratur itu bila duduk di suatu tempat harus mengingat sopan santun. Adapun maksud teliti itu memahami sesama, dugaan yang benar serta pertimbangan yang baik. Pikirkanlah dengan sabar, simaklah dengan kira-kira. Teristimewa lagi, ingatlah akan 6 hal agar pengabdianmu diterima. Dugaan yang benar itu ada dalam pikiran, adapun pertimbangan yang baik dalam bertutur kata. Jika sesuai dengan dugaan yang benar, pada lahirnya semata-mata melaksanakan saja, dipertemukan dengan batin. Simaklah pada mata, apakah yang nampak. Hendaklah mengetahui baik buruk dan kira-kira. Itu berarti telinga mendengar dan banyak bicara. Apabila telah mencakup 6 hal tersebut, niscaya tidak dimarahi.
manusia itu banyak rintangannya. Demikianlah kasarnya. Seakan-akan manusia itu tidak mendapatkan halangan. Apabila Anda ingat 6 hal tersebut, selamat sejahtera hidup ini. Ada lagi 2 hal yang utama, yaitu duka dan suka. Jika orang yang bersuka-suka akan beroleh duka, jika orang berduka akan mendapatkan suka. Ketahuilah itu sebelumnya. Keutamaan orang hidup berniat berwatak prihatin, jangan bersuka-suka. Kedukaanlah yang diperoleh. Hendaklah seperti pemimpin dunia, apabila suka dalam bertutur kata hanya tersenyum saja. Pelaksanaannya, bila Anda telah mendapat ilmu sempurna, tua muda, semuanya tidak boleh berbuat jahat. Agar tidak ada halangan, berhati-hatilah, jangan lupa. Walaupun orang setiap hari beramal, jangan mengaku diri baik. Sebab apabila amal tidak disertai ketulusan hati, akhirnya akan menjadi angkuh. Sebaiknya ketulusan hati akhirnya menjadi angkuh. Sebaiknya jadikanlah orang lain masyhur, rendah hatilah agar benar-benar menghayati ilmu sejati. Jika mendapat berkah nenek moyang akan dituangkan, dan apabila dipercaya menjadi pemimpin, teliti dan waspadalah memegang tampuk pimpinan. Baiklah bersikap rendah hati, jangan congkak apabila menjadi pejabat. Bersikap sabar terhadap semua teman, jangan keras dan tamak. Usahakanlah agar kenikmatan hidup yang didapat sekarang dapat diwarisi oleh anak cucu. Apabila seseorang berkuasa dengan sewenang-wenang, teman-teman akan takut dan benci, maka kenikmatan itu tidak akan lestari sampai ke anak cucu. Kenikmatan hidup dapat diibaratkan sehelai kain di jemuran. Jika direntak yang empunya, siapa yang kuasa menghalang-halanginya? Karena itu ingatlah, sewaktu menjadi pejabat, berhati-hatilah dalam tingkah laku dan tindakan. Masa paling berat adalah ketika masih berstatus calon, hati malu, badan sakit. Karena itu jika telah sukses, ingatlah masih sengsara. Karena itu jika telah sukses, ingatlah masa masih sengsara. Seseorang magang atau calon pegawai agar rajin bekerja. Pekerjaan apapun, berat ringan, jangan ditolak. Hendaklah dikerjakan dengan ikhlas. Rajin-rajinlah menghadap. Tekunilah sembarang tugas yang dipercaya agar dipercaya atasan. Siang malam berusahalah dengan kesungguhan hati untuk mendekat kepada Tuhan dan jangan mudah putus asa. Segala cita-cita akan terwujud asal dimohon.